Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Triparhatul Jana. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber yang keren dan hebat yang bernama Kais Darmanto. Beliau selaku ketua pelaksana dari acara FUKOM. Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian yang belum tahu apa sih FUKOM itu. FUKOM adalah acara yang diselenggarakan oleh HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan KPI, di mana di dalamnya itu terdapat beberapa perlombaan dan ada konser yang pasti seru dan asik banget. Nah, mungkin kepada Kais dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kais Darmanto. Saya dari jurusan KPI semester 5B, dan kebetulan saya tahun kemarin diamanai menjadi Ketua Pelaksana Future of Communication. Oke, mungkin langsung aja ya kita ke pertanyaan. Nah, Kais kan sebelumnya itu menjadi ketua pelaksana. Nah, kenapa sih Kais itu mau atau misal ditunjuk menjadi ketua pelaksana dalam acara tersebut? Oh, sebenarnya tuh kenapa saya menjadi ketua pelaksana FUKOM ya? Yang pertama itu karena kan di himpunan HMJ KPI juga kan ada beberapa bidang kan. Ya. Nah, yang pertama itu di bidang PR. Nah, yang menaungi proker di salah jurusan ini adalah di bidang PR gitu. Otomatis anak-anak PR ini ada salah satunya itu untuk diamani menjadi ketua pelaksananya gitu. Jadi anak PR yang menjadi ketua pelaksana FUKOM itu. Berarti kebetulan Kais itu di bidang PR waktu Iya, itu. betul. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Anda itu bisa membangun chemistry dan semangat kerja di antara anggota tim yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda? Kayaknya kalau latar berbeda-beda tuh agak kelihatannya sama ya, karena kita pun juga kan rata-rata panitia FUKOM itu kan dari himpunan KPI tersendiri kan. Jadi kedekatan emosional itu udah kita bangun gitu dari awal-awal periode, dari awalnya HMJ KPI, dan kan FUKOM juga kan acaranya kan di terakhirnya di prokernya HMJ KPI. Jadi untuk kedekatan emosional ya paling salah satunya tuh yaitu lewati kedekatan emosional kita gitu, untuk mencari chemistry kita terhadap sesama anak anggota himpunan dan sesama volunteer-volunteer lainnya gitu. Berarti sebelumnya juga itu ada open volunteer ya? Iya, open volunteer untuk ajang pertamanya maba-maba ya, terutama dari semester 1 ini bisa mengikuti kontribusi terhadap acara himpunan KPI gitu. Nah, dari kalian para HMJ itu gimana sih cara membangun chemistry kepada maba-maba? Karena kan jelas maba itu belum pernah berpengalaman ya, apalagi ini di dunia perkuliahan. Ya kita yaitu kembali lagi di konsep awal, yaitu pendekatan emosionalnya gitu. Kita harus tahu dulu nih maba ini sukanya di bidang apa. Misalkan ada yang satu frekuensi sama kita, misalkan di bidang bermain game di PS1ML, ya udah kita deketin dulu dengan kesukaan mereka-merekanya gitu, supaya kita tahu gitu karakter dia, terus sikap dia tuh bagaimana, dan itu menjadi kunci untuk kita nantinya untuk menangani gitu dan menyikapi balik kepada mereka gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih ide awal konsep event FUKOM ini bisa terbentuk? Apakah ada inspirasi khusus di baliknya? Maksudnya inspirasi khusus apa? Jadi kayak Kais suka nih dari acara ini, jadi Kais tuh kayak terinspirasi gimana sih agar FUKOM ini bisa kayak acara yang Kais suka? Oh iya, betul, itu sangat terinspirasi ya, terutama kebetulan kan saya pun juga kan sering ikutan kru-kru dari event gitu, jadi tahulah gitu bagaimana mekanisme di per-eventan gitu. Dan kebetulan kultur dari HMJ KPI kan di Sekalisnya kan event-event kayak gitu kan. Jadi segimanapun juga saya tuh ngebangun gitu bagaimana kita di luar jangkauan kampus tapi kita membuat mini konser gitu, dengan kita tiketing dengan bisa pembelian dengan offline, dengan konsep semuanya kita dijadikan event gitu. Jadi kita pun juga selain mengkonsep acara di Tasar, kita pun juga bisa bikin project manajernya terhadap event FUKOM tersebut gitu, untuk malam puncaknya tuh. Berarti memang sudah berpengalaman ya Kais itu dalam konser kayak gini. Dikit. Nah, mungkin yang terakhir nih ya,
bisa kasih motivasi atau semangat buat panitia berikutnya enggak yang buat Fukom? Motivasinya semangat aja sih, maksudnya jangan lupa koordinasi sesama kakak tingkat gitu. Kalau misalkan nggak tahu, ya udah tanya ke kakak tingkat. Soalnya beneran pengalaman tuh itu adalah apa sih, ilmu yang berharga gitu. Iya. Jadi kita itu harus banyak tanya ya ke orang yang sebelum-sebelumnya itu pernah berpengalaman di bidang itu. Ya betul, jangan kita nggak tahu diem aja gitu. Nanti kita nggak tahu nih benang merahnya atau permasalahannya apa. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ais yang sudah berkenan untuk saya wawancarai di tengah kesibukan Kak Ais. Oke, mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih atas kesediaannya ke Kak Destia Fani atau biasa dipanggil Kak Tutu untuk berbagi pengalamannya atau pengetahuannya. Ya, perkenalkan diri saya Muhammad Nazilul Mulhaq. Di sini saya akan melakukan wawancara singkat tentang Fukom. Apa sih Fukom itu? Fukom merupakan sebuah acara dari jurusan KPI untuk merayakan ulang tahun jurusan ini, di mana di dalamnya terdapat beberapa perlombaan dan ada konser di hari terakhir. Ya baik, sebelum lanjut ke sesi pertanyaan, boleh perkenalkan dulu dari Kak. Silahkan ya. Baik, izin memperkenalkan. Sebelumnya saya Destia Fani Aranti, merupakan mahasiswa aktif jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Cukup? Ya, baik, lanjut saja untuk mempersingkat waktu ya. Di pertanyaan pertama nih, apa aja sih Kak strateginya yang Kakak gunakan dalam memastikan komunikasi itu tuh tetap lancar di antara semua divisi panitia itu? Baik, tentunya komunikasi itu sangat penting ya di dalam suatu organisasi ataupun di suatu kepanitiaan. Mungkin strategi yang kami terapkan waktu pada saat kepanitiaan kemarin itu kita selalu menerapkan komunikasi antar koor dan anggotanya dengan cara kita selalu membuka forum, membuka komunikasi dengan mereka, membuka komunikasi dengan cara menanyakan progresnya. Jadi itu menjadi strategi tahun lalu. Baik. Lanjut ya. Terus bagaimana sih Kak rasanya jadi otak di balik layar acara sebesar Fukom gitu? Bisa ceritain gitu sedikit momen yang paling menegangkan yang pernah Kakak alami gitu? Tentunya menjadi otak di balik layar, bisa jadi kemarin tuh disebutnya tim inti kali ya, karena saya selaku sekretaris pelaksana. Banyak hal-hal menegangkan seperti kita harus merubah banyak plan dan rundown di saat kita H-1 atau bahkan di hari H sendiri kita harus putar otak. Jadi banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil gitu. Seperti itu mungkin. Nah, baik. Terus ada momen tertentu nggak Kak yang membuat Kakak tuh merasa bangga atau terharu sebagai sekretaris Fukom gitu? Mungkin lebih bangganya saya menjadi salah satu kepanitiaan Fukom, karena kepanitiaan Fukom itu merupakan salah satu kepanitiaan yang cukup dibilang besar, dan dirasa kepanitiaan kemarin pun semuanya udah menjalankan tupoksinya dengan semaksimal mungkin, yang membuat saya itu terharu. Ternyata saya punya tim yang keren-keren gitu loh. Jadi semuanya juga membantu untuk mensukseskan acara Fukom ini. Ya baik, untuk pertanyaan terakhir Kak ya. Apa sih harapan Kakak untuk Fukom di masa mendatang, khususnya bagi generasi panitia berikutnya? Saya harap untuk kepanitiaan selanjutnya, pembelajaran yang kemarin itu bisa dijadikan pembelajaran, dan kepada para panitia itu semoga bisa mempersiapkan, mumpung masih ada waktu, jangan dinanti-nanti. Kalau misalnya bisa mencari plan sampai A sampai Z itu bisa dipersiapkan, karena yang namanya kita membuat acara itu tidak hanya mempersiapkan 1-2 plan saja, tetapi melainkan harus banyak, karena kan kita nggak tahu hambatan dan kejadian apa nanti kita yang ada terjadi gitu. Baik, sebelumnya terima kasih ke Kak Destia yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang santai pada hari ini. Baik, saya Muhammad Nazilul undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.